Setiap generasi selalu melahirkan petinju yang datang dengan kesempurnaan, rekor bersih, angka 0 yang dijaga seperti mahkota emas. Tapi di hadapan Canelo Alvarez, angka 0 itu hanyalah mangsa. Malam demi malam, dia memburu yang tak terkalahkan, dan satu persatu kesempurnaan itu runtuh di tangannya. Tahun 2008, sebuah duel lokal menjadi saksi kelahiran bintang besar. Di satu sudut ring berdiri Gabriel Martinez dengan rekor 17 kali kemenangan dengan 9 KO/TKO. Nama yang menjanjikan, seorang petinju muda yang belum pernah merasakan pahitnya kekalahan. Di sudut seberangnya berdiri remaja berambut merah berusia 17 tahun. Tetapi sorot matanya sudah menyimpan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dialah Santos Saul Canelo Alvarez, bocah yang siap menghadapi segala rintangan. Ronde demi ronde berjalan, Martinez berusaha keras menjaga dominasinya. Namun pukulan Canelo semakin bertenaga. Setiap kali dia maju, Canelo memotong dengan hook keras, body shot yang menusuk, dan kombinasi yang membuat lawannya mulai goyah. Hingga akhirnya di ronde ke-11, Gabriel Martinez tidak lagi sanggup melanjutkan pertarungan. Pelatihnya mengambil keputusan pahit menghentikan pertarungan. Remaja 17 tahun itu menang lewat reverse technical decision, dan kemenangan tersebut satu lagi rekor tak terkalahkan runtuh di hadapan Canelo Alvarez. Setahun sebelumnya, Canelo sudah menunjukkan tarinya dengan menghancurkan rekor tak terkalahkan Gabriel Martinez. Tapi perjalanannya belum selesai. Sang jagal rekor kembali dipertemukan dengan lawan berbahaya lain, seorang petinju muda dari Republik Dominika yang juga menyimpan kesempurnaan di catatan karirnya, yakni Yuri Gonzalez. Bagi banyak orang, inilah ujian besar berikutnya bagi Canelo Alvarez. Sejak ronde-ronde awal, Gonzalez mencoba mengendalikan jarak. Pukulan jabnya menusuk, hook kirinya berbahaya. Dia berusaha menjaga rekor sempurna dengan memanfaatkan panjang tangan dan kekuatannya. Tetapi Canelo yang baru berusia 18 tahun menunjukkan sesuatu dengan tekan konstan, counter tajam, dan yang paling mematikan serangan ke tubuh. Di ronde ke-11 menjadi saksi kejamnya gaya bertarung Canelo muda. Dia memojokkan Gonzalez, menghantam dengan rentetan pukulan bertubi-tubi, hook kiri, uppercut, strike kanan, semuanya mendarat tanpa balasan berarti. Tak lama kemudian, wasit melihat cukup menghentikan pertarungan. Rekor sempurna Gonzalez runtuh dan nama Canelo kembali berdiri tegak sebagai algojo para petinju tak terkalahkan. Dari jagal rekor lokal, kini Canelo Alvarez berdiri di panggung dunia. Tahun 2013, dia sudah memegang sabuk juara dunia WBC di kelas welter super. Tapi untuk membuktikan dirinya sebagai raja, dia harus menghadapi lawan seorang juara dari Amerika dengan gaya licin, penuh percaya diri, dan rekor sempurna, yaitu Austin Trout. Petinju kidal ini dikenal pintar menjaga jarak dan memiliki teknik yang rapi. Bagi banyak orang, Trout adalah ujian sesungguhnya. Apakah Canelo hanya juara karena nama besar atau benar-benar seorang bintang sejati? Lalu datanglah ronde ke-7, momen yang mengubah segalanya. Austin Trout mencoba masuk dengan jab, tapi Canelo membalas dengan kanan lurus tajam yang menembus pertahanannya. Pukulan itu mengenai tepat sasaran dan tubuh sang juara Amerika bergetar. Lututnya goyah, kakinya kehilangan kendali, dan dia jatuh ke kanvas. Saat bel terakhir berbunyi, Canelo menang lewat angka mutlak. Rekor sempurna Austin Trout hancur malam itu. Austin Trout jatuh bukan hanya secara fisik di ronde ke-7, tapi juga dalam catatan sejarah. Dan Canelo Alvarez sekali lagi menulis bab baru dalam perjalanannya menuju keabadian. Seorang juara datang dari Inggris dengan rekor sempurna. Liam Smith tak terkalahkan dalam 24 kali pertarungan. Dia memegang sabuk WBO di kelas welter super, datang dengan keyakinan membawa harga diri dari Liverpool, membawa gelar dunia, dan percaya bahwa bisa menghentikan bintang besar dari Meksiko.
Dari awal ronde, Callum Smith menunjukkan keberaniannya. Dia tidak mundur, langsung menekan melempar kombinasi, mencoba menguji ketangguhan sang superstar. Di ronde ke-7, Canelo melepaskan hook kiri keras ke tubuh lalu mengangkat serangan ke kepala. Smith terhuyung lalu jatuh ke kanvas untuk pertama kalinya. Penonton bersorak, Canelo tetap tenang. Smith bangkit tapi tanda-tanda keretakan mulai terlihat. Di ronde ke-8, Canelo kembali ke senjata favoritnya. Pukulan kiri ke arah badan, dentumannya membuat Smith melipat tubuh. Dan sekali lagi dia jatuh berlutut di atas kanvas. Memasuki di ronde ke-9, Smith mencoba bertahan maju dengan sisa tenaga, tapi Canelo tak memberi ruang. Hook kiri keras mendarat telak ke tulang rusuk. Smith berhenti, tubuhnya melipat. Liam Smith kalah untuk pertama kalinya, rekor sempurnanya runtuh. Sabuk WBO berpindah tangan. Keberanian Liam Smith tidak bisa dipertanyakan, tapi tubuhnya tidak sanggup melawan seorang Canelo Alvarez. Dia kembali menunjukkan senjata yang paling mematikan, serangan ke tubuh yang meruntuhkan pertahanan lawan dari dalam. Di tahun 2017, Canelo Alvarez dan Gennady Golovkin bertemu dalam duel yang disebut sebagai salah satu pertarungan kelas menengah terbaik abad ini. Namun hasilnya draw. Dunia tinju terbelah, debat tak pernah usai, dan satu kesimpulan muncul, mereka harus bertemu kembali. Setahun kemudian, 15 September 2018, dua raja kembali masuk ring. Gennady Golovkin datang sebagai juara, masih membawa rekor nyaris sempurna 38 kali 34 kali KO. Sedangkan Canelo sudah bukan sekedar penantang, melainkan petarung yang siap menuntaskan dendam. Inilah pertarungan yang akan menentukan siapa raja sejati di kelas menengah. Berbeda dengan duel pertama, kali ini Canelo tampil berani. Dia tidak mundur, tidak hanya bermain counter, tapi melangkah maju, berdiri di hadapan Golovkin dan bertarung di tengah ring. Triple G tetap menjadi dirinya. Jab keras, kombinasi tajam, pressure konstan, tapi Canelo menjawab dengan hook ke tubuh, uppercut, dan kombinasi singkat yang mendarat bersih. Memasuki di ronde tengah, Golovkin mulai membangun momentum lewat jabnya yang menusuk. Canelo tanpa sesak, namun keberaniannya tidak surut. Dia terus maju, membuat Triple G harus bertarung mundur, sesuatu yang jarang terjadi sepanjang karirnya. Saat bel akhir berbunyi, ring dipenuhi energi luar biasa. Para penggemar berdiri, tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan perang besar. Hasilnya, juri mengumumkan kemenangan untuk Canelo lewat majority decision. Canelo Alvarez menang, dan untuk pertama kalinya Triple G merasakan pahitnya kekalahan. Setelah menuntaskan urusan di kelas menengah, dia memutuskan untuk naik satu divisi lebih tinggi, yaitu kelas menengah super. Di sana, sebuah misi baru menantinya, membangun tahta di tanah yang lebih berat, menghadapi petinju-petinju raksasa dengan tubuh menjulang. Dan perjalanan itu dimulai pada 19 Desember 2020 ketika menantang juara tak terkalahkan asal Inggris, Callum Smith, dalam perebutan gelar juara dunia WBC yang kosong sekaligus WBA Super. Dengan postur 10 cm lebih tinggi dan jangkauan lebih panjang, Smith seolah membawa keuntungan fisik yang mencolok. Namun di atas ring, semua perbedaan itu sirna. Canelo tampil superior, menekan tanpa henti, memotong jarak, dan meratkan pukulan ke tubuh serta kombinasi akurat ke kepala. Hingga ronde-ronde akhir, Canelo benar-benar mengontrol segalanya. Langkah, ritme, bahkan psikologi lawannya. Dan ketika bel ronde ke-12 berbunyi, semua sudah tahu siapa pemenangnya. Canelo Alvarez menang telak dengan unanimous decision. Dengan kemenangan ini, Canelo meraih sabuk WBC dan WBA Super. Dia resmi menjadi raja baru di divisi 168 LBS dan membuka jalan menuju ambisi terbesarnya, menjadi juara tak terbantahkan kelas menengah super. Setelah menundukkan Callum Smith,
langkah Canelo Alvarez tidak berhenti. Canelo berhadapan dengan pria asal Inggris yang memiliki rekor tak ternoda, Billy Joe Saunders. Saunders bukan sekedar juara dunia, dia adalah pemegang sabuk WBO Super Middleweight. Seorang petinju kidal licin dengan gaya yang sering membuat lawan frustasi, ring IQ yang tinggi, pertahanan sulit ditembus, serta gerakan kaki lincah membuat dikenal sebagai Master of Movement. Bagi Saunders, duel ini adalah kesempatan emas. Dia datang dengan keyakinan bahwa gaya bertinjunya bisa mematahkan dominasi Canelo. Sementara Canelo sudah terbiasa dengan ocehan lawan, baginya ucapan hanyalah bayangan, sedangkan kenyataan akan ditentukan di atas ring. Begitu bel berbunyi, pertarungan berlangsung sesuai ekspektasi banyak orang. Saunders berusaha memanfaatkan mobilitasnya, bergerak mengitari ring, meluncurkan jab kidal dan sesekali menyelipkan strike kiri. Sementara Canelo tetap tenang, sabar, dan konsisten menekan. Dia tidak terburu-buru seperti biasa, dia membaca ritme, mencari celah, dan mengukur jarak dengan timing presisi. Momen itu tiba di ronde ke-8. Saunders yang tengah bergerak ke kanan mencoba menghindar, justru membuka sudut wajahnya. Canelo menghantam dengan uppercut kanan brutal yang mendarat tepat di bawah mata kanan Saunders. Pukulan itu bukan hanya menggetarkan arena, tapi juga langsung mengubah jalannya laga. Saunders mundur, wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Ternyata pukulan itu menyebabkan retakan serius pada tulang orbital Saunders. Matanya mulai membengkak, penglihatannya mulai kabur. Dia bertahan hingga bel ronde ke-8 berbunyi. Tapi saat di sudut, timnya memutuskan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Mereka menghentikan pertarungan. Resmi, Canelo Alvarez menang RTD di ronde ke-8. Di tengah sorakan lebih dari 70.000 penonton, Canelo merayakan kemenangan sekaligus menambah koleksi sabuknya dengan meraih WBO Super Middleweight. Sementara itu, Billy Joe Saunders tak pernah lagi kembali ke ring. Malam itu menjadi akhir dari karirnya. Kekalahan pertama sekaligus titik pensiun. Tanggal 6 November 2021 di MGM Grand Garden Arena, Canelo Alvarez kembali naik ring dengan satu misi besar, menyatukan seluruh sabuk dunia kelas menengah super. Lawan yang berdiri di hadapannya adalah Caleb Sweat Handplane, petinju Amerika dengan rekor 21 kali kemenangan dengan 12 kali KO TKO. Caleb Plant datang dengan keyakinan penuh. Dia bukan hanya tak terkalahkan, tetapi juga dikenal sebagai petinju defensif cerdas dengan teknik luar dalam, jab rapat, serta footwork yang membuat lawannya banyak frustasi. Baginya, kemenangan atas Canelo berarti bukan sekedar memertakan sabuk IBF, melainkan mencetak sejarah sebagai orang pertama yang mampu menyatukan gelar di divisi 168 LBS. Saat pertarungan dimulai, Plant tampil berani. Dengan gaya elegan khasnya, dia mencoba menggalakkan jarak lewat jab dan kombinasi tipis-tipis. Beberapa ronde awal bahkan memberatkan Plant mampu memberikan perlawanan yang terukur, meski Canelo tetap tenang membaca ritme lawan seperti biasanya. Puncaknya terjadi di ronde ke-11. Canelo melepaskan left hook yang menghantam keras, disusul kombinasi yang membuat Plant jatuh untuk pertama kalinya. Dia masih mencoba bangkit, namun Canelo langsung menutupnya dengan rangkaian pukulan telak. Namun wasit menghentikan laga. Canelo menang TKO di ronde ke-11. Dengan kemenangan itu, Canelo resmi menjadi undisputed champion kelas menengah super. Petinju pertama dalam sejarah yang menguasai semua sabuk besar, WBC, WBA, WBO, dan IBF. Setelah menyatukan seluruh sabuk dari Caleb Plant, Canelo Alvarez terus menjaga tahtanya dengan menghadapi tantangan besar berikutnya. Kali ini datang dari tanah kelahirannya sendiri. Lawannya adalah Jaime Munguia, seorang petinju muda yang sedang menanjak pesat dengan catatan tak bercelah. 43 kali kemenangan, 34 kali diantaranya berakhir dengan KO. Pertarungan ini bukan hanya soal sabuk, melainkan soal kebanggaan. Dua petinju Meksiko, dua generasi berbeda bertemu di atas ring dengan misi yang sama, membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut pejuang terbaik di negeri Matador Azteca.
Dari awal ronde, Munguia tampil berani, maju tanpa takut, mencoba menekan Canelo dengan volume pukulan tinggi yang selama ini menjadi ciri khasnya. Penonton terpukau melihat duel sesama Meksiko yang penuh dengan gairah. Namun pengalaman dan presisi Canelo perlahan mulai terlihat. Dia tetap tenang memotong serangan lawan dengan counter yang tajam. Di ronde keempat, sebuah momen dramatis terjadi. Saat Munguia terlalu agresif masuk ke jarak dekat, Canelo melepaskan pukulan kanan pendek yang bersih mendarat di dagu. Munguia terhuyung lalu jatuh ke kanvas. Arena bergemuruh. Munguia bangkit dengan tekad besar, menolak menyerah. Tapi jelas saat itu ritme pertarungan berubah sepenuhnya. Di sisa ronde-ronde berikutnya memperlihatkan bagaimana Canelo mengendalikan jalannya laga. Munguia terus maju, mencoba membalikkan keadaan, namun pengalaman Canelo membuat setiap serangannya terbaca. Pertarungan berlangsung sampai di ronde terakhir, dengan keduanya sama-sama mendapat sorakan penonton karena keberanian mereka. Ketika bel terakhir berbunyi, para juri kompak memberikan kemenangan unanimous decision untuk Canelo Alvarez. Jaime Munguia meski kalah untuk pertama kalinya, tetap berdiri tegak dengan kepala terangkat. Malam itu dia memang jatuh, tapi juga lahir sebagai penantang sejati yang mendapat penghormatan dari seluruh pecinta tinju. Setelah berhasil meredam agresivitas Jaime Munguia, perjalanan Canelo Alvarez berlanjut menghadapi penantang berikutnya, yaitu Edgar Berlanga. Berlanga datang dengan rekor sempurna 22 kali kemenangan, 17 kali diantaranya dengan KO. Petinju asal Puerto Rico ini membawa reputasi besar sebagai pemukul keras, terutama karena pernah mencetak 16 kemenangan KO beruntun di ronde pertama. Julukan The Chosen One melekat pada dirinya, dan banyak yang menganggap dialah generasi baru yang siap merebut kejayaan. Sejak ronde pertama, Edgar Berlanga tampil agresif, mencoba menguji pertahanan Canelo dengan kombinasi hook kiri dan kanan. Namun Canelo tetap tenang. Dia membalas dengan body shot yang menusuk lambung, membuat Berlanga sedikit melambat. Memasuki di ronde kedua, tempo pertarungan semakin keras. Berlanga mencoba masuk dengan pukulan panjang, namun Canelo semakin jeli membaca. Di ronde ketiga, momen besar terjadi. Berlanga terkena counter kiri Canelo yang masuk bersih ke rahang, bobotnya jatuh ke kanvas. Arena pun bergemuruh. Berlanga memang berhasil bangkit, tapi sejak saat itu momentumnya terkikis. Sisa pertarungan menjadi ajang demonstrasi kecerdikan Canelo. Dia mendikte jarak, menusuk tubuh Berlanga dengan kombinasi hook ke badan, lalu mengangkat ke kepala. Berlanga tetap berusaha menekan, tapi semakin lama wajahnya mulai bengkak dan energinya terkuras. Setelah 12 ronde penuh, para juri sepakat memberi kemenangan unanimous decision untuk Canelo Alvarez. Berlanga meski sempat menjatuhkan gengsi karena knockdown, menunjukkan hati besar dengan bertahan sampai di ronde akhir. Setelah menyingkirkan sederet lawan tangguh termasuk Jaime Munguia dan Edgar Berlanga, Canelo Alvarez akhirnya menghadapi sosok yang relatif misterius bagi publik luas. William School, petinju asal Kuba dengan rekor tak tercela 23 kali kemenangan dengan 9 KO TKO. Banyak yang melihat laga ini sebagai ujian kesabaran bagi Canelo, bukan sekedar duel fisik. Saat bel ronde pertama berbunyi, terlihat jelas betapa hati-hati William menjalani laga ini. Banyak bertahan, mencoba menjaga jarak dan mengandalkan jab panjang. Tapi Canelo tidak terburu-buru seperti seorang maestro. Dia mengatur ritme pertarungan, memotong ring, dan perlahan menutup ruang gerak lawannya. Ronde demi ronde, Canelo semakin dominan, serangannya lebih bervariasi. Kombinasi ke tubuh dan ke kepala membuat School tak bisa nyaman untuk mengembangkan serangan. William memang tangguh, dia tidak mudah goyah, namun pukulannya kurang bertenaga untuk bisa memberi ancaman balik yang berarti.
Dan ketika skor dibacakan, tak ada lagi keraguan. Canelo Alvarez menang lewat unanimous decision. Dengan kemenangan ini, Canelo menutup satu babak lagi dalam karirnya, memperpanjang dominasinya, dan semakin menegaskan sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah tinju modern.